wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas perkembangbiakan vegetatif pada tanaman Angiospermae. Nah, perkembangbiakan vegetatif pada tanaman yaitu perkembangbiakan suatu tanaman tanpa adanya proses fertilisasi antara putik dengan benang sari. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif pada tanaman Angiospermae ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami yaitu perkembangbiakan suatu tanaman dengan memanfaatkan bagian-bagian yang ada pada tanaman itu, misalnya dengan menggunakan akar, batang, maupun daun. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif pada tanaman Angiospermae dengan cara buatan yaitu perkembangbiakan dengan menggunakan bantuan dari manusia. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan berikut. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami pada tanaman. Nah, untuk perkembangbiakan vegetatif pada tanaman itu dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama adalah tunas, yang kedua adalah umbi, yang ketiga rizom, dan yang keempat stolon. Mari kita bahas satu persatu. Untuk perkembangbiakan alami dengan cara tunas itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tunas biasa, yang kedua adalah tunas adventif. Nah, tunas biasa adalah yaitu individu baru yang tumbuh di sekitar tanaman induk yang berasal dari akar induk itu sendiri pada permukaan tanah. Contohnya bisa kita lihat pada lidah buaya, ini akarnya, ini tunasnya. Nah, selain lidah buaya juga kita temukan pada pisang, tebu, dan bambu. Nah, yang kedua adalah tunas adventif. Tunas adventif yaitu individu baru tumbuh ya pada ujung daun. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Ini tanamannya. Ini daun yang sudah dewasa. Akan kita temukan tunas-tunas kecil seperti ini. Ini sudah berlepasan ya. Nah, nampak kan? Tunas-tunas kecil seperti ini di ujung daunnya. Nah, yang kedua adalah umbi. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami dengan cara umbi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada umbi lapis, yang kedua umbi batang, yang ketiga ada umbi akar. Nah, umbi lapis yaitu umbi yang berasal dari lapisan-lapisan daun pada tanaman tersebut. Contohnya kita bisa lihat pada bawang merah, dan tanaman bakung. Nah, kalau kita potong bagian ininya, umbinya, kan kita nampak terlapis-lapis. Nah, ini dia umbi lapis ya. Sedangkan umbi yang kedua adalah umbi batang, yaitu umbi yang berasal dari modifikasi batang. Nah, perkembangbiakan ini bisa kita temukan pada tanaman kentang, umbi jalak, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah umbi akar, yaitu umbi yang berasal dari modifikasi akar. Nah, bisa kita lihat pada tanaman ubi kayu atau singkong. Ini akarnya, dan ini bagian umbi akar yang besar ya. Yang bisa kita temukan juga pada wortel dan loba. Nah, yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif alami dengan cara rizom. Rizom itu adalah akar yang memanjang di dalam tanah. Nah, akar tersebut memiliki ruas-ruas di mana pada ruas-ruasnya akan tumbuh individu baru. Ini contohnya pada jahe ya, yang sudah tumbuh tanamannya. Ini pada kunyit. Nah, bisa kita temukan pada jahe, kunyit, kencur, lengkuas, dan yang lainnya. Dan yang keempat adalah perkembangbiakan dengan cara stolon. Stolon yaitu batang yang tumbuh ke arah samping dan adanya ruas-ruas pada batang tersebut. Nah, nantinya pada ruas-ruas tersebut akan tumbuh akar dan bisa terbentuk individu baru. Contohnya adalah ini bisa lihat pada pegagan. Ini induk dari pegagan, sedangkan ini adalah batang yang menjalar. Ini akan tumbuh akar baru dan tanaman baru. Nah, selain pada pegagan, kita juga bisa temukan pada tanaman stroberi. Ini adalah perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada tanaman yang dibantu oleh manusia. Nah, contohnya itu ada 3. Yang pertama adalah cangkok, yang kedua adalah stek, yang ketiga adalah merunduk. Cangkok itu bisa kita lakukan pada tanaman dikotil yang tua ya.
Jadi kita cari batang atau ranting yang tua, kemudian kita modifikasi dengan teknik tertentu. Nah, itu kita bisa lihat di video selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan cara stek. Cara stek adalah cari ranting tanaman yang tua seperti ini. Nih. Kemudian kita potong pada bagian yang kita akan stek. Nah, selanjutnya kita tanam di media tanam yang telah disediakan. Nah, jangan lupa untuk dirawat. Yang ketiga adalah merunduk, yaitu kita membantu tanaman tersebut merundukkan ke dalam tanah sampai terbentuk individu baru. Oke, anak-anak ibu, tugas kalian adalah silahkan pilih salah satu dari jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif pada tanaman Angiospermae tadi. Silahkan ketik di komentar nama dan kelas kamu beserta jenis perkembangbiakan vegetatif yang ingin kamu lakukan. Misalnya ucok kelas 9A, kemudian dengan tanaman rhizome.